Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya mengenai, saya akan menjelaskan 5 pakan alternatif dan kandungan proteinnya. Nah, video ini saya buat dengan tujuan agar teman-teman tidak salah untuk memilih pakan alternatif ya. Sayang sekali kalau misal teman-teman sudah menggunakan pakan alternatif itu sudah lama tapi tidak mengetahui kandungan proteinnya, di situ teman-teman akan lebih boros daripada menggunakan pelet seperti itu. Teman-teman tidak tahu kandungan protein, teman-teman tapi diberikan terus, justru itu malah bisa lebih mahal kos pakan teman-teman menggunakan pakanan alternatif yang tidak teman-teman ketahui kandungan proteinnya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan pakan alternatif tersebut beserta proteinnya. Di sini saya tidak menyuruh untuk menggunakan pakan alternatif ini atau tidak juga melarang menggunakan pakan alternatif ini. Saya cuma ingin membagikan macam-macam pakan alternatif dan beserta kandungan proteinnya. Untuk soal menggunakan atau tidak itu teman-teman yang menentukan. Di sini akan saya jelaskan dulu ya proteinnya. Nah, yang pertama saya mulai dari roti afkir. Nah, roti reject ya. Teman-teman kalau menggunakan roti reject, khususnya ini rata-rata petani lele itu menggunakannya yang roti tawar. Roti reject tawar itu kandungan protein sekitar 13-14%. Nah, saya sebutkan kandungan proteinnya sekian. Nah, seperti itu, 13-14%. Untuk selebihnya teman-teman jadikan pertimbangan, silahkan. Kalau saya kan nggak tahu di daerah teman-teman harga itu berapa, terus apabila ada gratis ya malah lebih bagus kan, seperti itu. Saya nggak tahu, teman-teman sendiri yang menentukan nantinya. Saya tidak melarang juga tidak menyuruh untuk menggunakan 5 pakan alternatif yang akan saya jelaskan nanti. Dan yang pertama tadi roti reject. Nah, roti reject itu roti tawar ya, kandungan protein 13-14%. Terus yang kedua mas, nah yang kedua ada yang namanya sosis reject. Nah, sosis reject ini atau biasa disebut dengan sosis afkir ya, BS ya. Nah, itu kandungan protein lebih tinggi dibanding roti tadi. Kandungan protein sosis reject ini sekitar 14-15%. Nah, teman-teman apabila menggunakan sosis ini biasanya ikan teman-teman itu ada yang mau, ada yang enggak, itu tergantung ikan teman-teman. Biasanya kalau pengen mencoba pakan alternatif yang biasanya pelet, kita harus puasakan dulu minimal 1 hari agar dia bisa adaptasi untuk makan alternatif pergantian tersebut. Nah, itu yang kedua adalah sosis BS, kandungan protein 14-15%. Dan untuk yang ketiga ada yang namanya azolla ya. Azolla itu semacam tumbuhan yang ada di permukaan air. Dia bisa setiap harinya itu bisa berkembang sekitar 20% lebih lah ke atas. Itu semakin banyak seperti itu. Itu semacam tumbuhan di permukaan air. Itu proteinnya tinggi, tapi teman-teman harus bisa campur dengan apa ya. Tapi kalau ikan teman-teman mau dengan azolla saja silahkan. Kandungan protein azolla itu adalah sekitar, waktu itu saya searching di Google ya, itu kandungannya sekitar 27-28%. Itu kandungan protein azolla. Itu kalau teman-teman ikannya mau diberikan azolla itu langsung, itu ya bagus. Kalau tidak mau ya bisa dicampur dengan apa bahan lainnya seperti itu. Itu proteinnya cukup tinggi sekali kalau azolla itu. Tapi juga daerah teman-teman ada atau tidak saya nggak tahu, ya nanti teman-teman sesuaikan sendirilah. Sekiranya yang gampang dicari itu yang apa. Nah, sampai berapa tadi? 3 ya.
Terus yang keempat apa Mas? Nah, yang keempat saya akan menjelaskan pakan alternatif dari daging ayam. Berapa tuh Mas protein daging ayam tersebut? Nah, daging ayam ini berbeda-beda. Bagian dada beda, bagian paha beda proteinnya. Kalau untuk perhitungan ayam ya, kan murni ya tanpa campuran. Kalau seperti pelet kan bisa dikatakan ada campurannya, ada seperti tepung A, tepung B, tepung C. Jadi bisa disimpulkan kadar protein sekian persen seperti itu. Kalau ayam kan murni ayam. Kalau untuk bagian dada ayam itu protein setiap 100 gram ayam mengandung 31 gram protein. Anggap saja proteinnya 31% lah. Seperti itu. Tapi catatan penting teman-teman, jangan kalau bisa hindari yang namanya ayam tiren ya, yang sudah membusuk ya, itu bahaya sekali buat ikan teman-teman ya. Untuk ikan juga nggak bisa sehat lah. Kalau untuk ikan biasanya nanti ikan tersebut akan kena penyakit kuning kalau keracunan. Penyakit kuning itu disebabkan apa Mas? Itu karena malnutrisi atau malnutrition ya. Itu karena organ hati dalam tubuh ikan itu tidak bisa menetralisir racun yang kita berikan dari ayam tersebut. Apabila sudah salah satu saja terkena racun itu, ikan teman-teman kuning itu cepat sekali menularnya. Bahkan setiap hari pasti ada kematian. Itu untuk penyembuhannya susah sekali. Penyakit lele paling susah itu. Jadi hati-hati kalau menggunakan ayam yang baru mati. Tapi kenapa saya jelaskan di sini, ada kalau bisa teman-teman memberi makan itu makan ayam itu ayam yang matinya disembelih. Masa ada Mas, masa beli di pasar lalu diberikan ke lele? Enggak. Kita bisa cari di pabrik sosis ya. Pabrik sosis itu ada ayam utuh, dagingnya difilet, dijadikan sosis, masih ada sisa daging sama tulang lunaknya itu digiling. Nah, di situ ayamnya sehat, ayamnya bagus. Itu disebut pakan alternatif CCM. Itu berasal dari ayam yang sehat dan utuh. Yang dagingnya sudah difilet, jadi sisa daging sama tulang lunak itu digiling jadi satu. Kita bisa sebut namanya adalah CCM. Itu namanya CCM, kita bisa berikan. Tapi untuk pertimbangan bisa kembali ke teman-teman lagi, yang bagus yang mana silahkan. Seperti itu. Terus yang terakhir ada yang namanya ikan asin atau ikan rucah ya. Kalau ikan asin itu kandungan proteinnya juga tinggi, sekitar 42 sampai 50%. Tapi protein tinggi tidak menjamin ikan kalian mau. Teman-teman harus, apabila ikan teman-teman nggak mau, bisa memberikan dengan campuran yang lain seperti dedak atau apa ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau ikan asin yang sudah terlalu asin ya, ikan itu nggak mau. Kalau ikan rucah basah baru turun dari kapal ya, itu kita berikan ikan lahap. Tapi catatan penting, kolam kecil jangan sampai diberi itu. Minimal ukur 3x4 lah, itu boleh. Ikan kolam kecil diberi itu. Pak, sore ini diberi makan ikan rucah, besoknya pasti nguras kalau kolam kecil. Soalnya air yang sedikit semakin mudah terkontaminasi oleh apa yang kita masukkan ke dalam kolam kita tersebut. Nah, itu untuk pertimbangan bisa kembali ke teman-teman lagi ya. Saya rasa cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.